Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita coba gunakan aplikasi supaya kerja keras kita nggak sia-sia. Setidaknya ada 5 aplikasi yang bisa digunakan untuk mengajar bridge. Yang saya konsentrasikan di sini adalah Treke Bridge sama Centre Bridge ya. Nah, Treke Bridge ini sebenarnya udah lama ada, sejak tahun 2019 sudah ada dia. Tapi dia cuma ada di iOS, di Apple. Pertama kali di-upload sudah langsung dalam waktu seminggu ada 70.000 orang yang mendownload. Itu untuk standar aplikasi apa aja udah luar biasa. Apalagi Bridge, peminatnya nggak banyak, bisa segitu banyak yang mendownload ya. Nah, Treke Bridge ini ada keuntungannya, dia mulai dari nol. Jadi ketika kita buka, ya, dia mulai dari cuma main 5 kartu, main 3 kartu dan 2 kartu doang. Ya. Jadi ketika kita buka ada 3 menu, ya, ada turnamen, ada cuma main, dan ada learn. Jadi dia benar-benar self-learning application. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus memainkan ini dari tahap 1 sampai tahap sampai habis. Sehingga ketika murid kita bertanya, kita paham apa yang dia tanyakan. Kalau kita nggak main ya, gimana kita bisa menjelaskannya? Saya sudah sharing handphone saya. Saya lupa bahwa nanti di akhir acara ada kuis ya. Kuis hanya buat yang hadir aja. Ada kaos hadiahnya. Mantap. Cuma 1 tuh. Ada kuis, sehingga perhatikan baik-baik. Treke Bridge ini dia. Nah, Treke Bridge ini ada storyline-nya. Ada storyline-nya. Jadi kita seolah-olah secara virtual kita datang ke sebuah klub bridge, ya, di mana klub itu masih sepi banget. Dan baru ada 1 murid, yaitu kita ini, si orang yang hadir ini. Ya. Jadi ada 3 pilihan. Ada pilihan just play, ya. Ada pilihan just play, berarti mainnya lawan robot, ya. Lalu ada turnamen. Karena dia baru, dia mulainya dari learn ini. Kita buka learn, ya. Nah ini karena sudah saya pernah buka, storyline-nya nggak kelihatan. Jadi ada 12 langkah untuk bisa paham apa itu trick, apa itu trump, apa itu discard, apa itu following suit. Gitu. Ada 12 step ini. Saya tunjukkan. Nah, kalau kita lihat tampilannya, dia mirip game anak-anak manapun gitu. Jadi nggak kelihatan, kartunya nggak kelihatan banget. Gitu. Jadi buat kita mungkin agak mengganggu karena kita nggak terbiasa dengan interface yang rame gini. Dia juga udah setiap step dia jelaskan. Bridge itu terdiri dari 4 pemain, utara partner selatan, timur partner timur barat, ya. Step by step langkahnya. Tapi tentu saja karena dia berbahasa Inggris, harapannya murid kita ya familiar lah dengan bahasa Inggris. Dan sepertinya nggak problem zaman sekarang bahasa Inggris. Banyak anak-anak sekarang nggak bisa bahasa Indonesia. Anak balita itu, bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Sebabnya mereka terlalu banyak nonton YouTube. Oke, intinya adalah di Treke Bridge ini, Treke Bridge, dia mulai dari yang sederhana. Jadi cuma 5 kartu aja untuk menunjukkan ini track. Ya. Lalu dia tunjukkan tinggi E sampai 2. Jadi sudah boleh dikatakan sudah autopilot lah, autopilot dia belajar bisa sendiri. Tapi nanti pada kemudian suatu waktu dia bisa bertanya ke kita bisa jawab. Ya. Jadi ada 5 modul gitu ya, dari tadi trick taking, lalu berikutnya mulai bidding, ya.
Lalu berikutnya, bagaimana menyempurnakan pelajaran itu. Nah, kalau pada akhirnya ketika dia main just play pun, ya, sebagai contoh ya, misalnya dia udah bisa trick taking, dia udah bisa bidding, oke, gitu, dia udah play sekarang. Nah, ketika kita bid, misalnya kita mau bid apa? Nggak ada kata pas ya. Nah, kita bisa, misal kita nggak paham biddingnya partner, kita bisa klik satu hardnya, lalu memberi penjelasan. Bidding satu hard di partner, ya, bidding satu hard di partner, nggak menjelaskan apapun tentang spade, ya, no indication in spade. Hardnya paling kurang 5 sampai 8. Tidak ada indikasi dari diamond, nggak ngerti, clubnya nggak ngerti. Poinnya diketahui 8 sampai 21. Jadi dia bisa mengambil kesimpulan sendiri dari sini. Ya. Artinya mereka nggak perlu menghafal karena semuanya ada di sini. Dan ketika kita ngajari bridge, sebisa mungkin jauhkan dulu dari bidding. Jadi ya, setelah level 1 sampai 12 dia selesai, stop dulu. Setelah dia selesai di sini, kita pindahkan dia ke Shinrei. Selanjutnya adalah Shinrei. Oke. Jadi setelah dia paham trick, trump, dan lain-lain lewat tricky brace ini, okay, baru dia kita bawa ke Shinrei. Saya kira udah install semuanya. Nanti kuis kita ada dari Shinrei ini, karena makanya tadi saya udah minta install lebih dulu. Nah, di Shinrei ada trick taking, ada mini brace, ada daily brace, ada turnamen. Nah, setelah dia bisa main tricky brace yang modul 1 sampai 12 tadi, ya, nah kita minta dia main di Shinrei. Nah, di Shinrei ada usaha sedikit yang harus kita lakukan untuk bisa dia paham permainannya. Ya. Jadi pertama trick taking dulu. Trick taking ini seperti ini, play ya. Ini ada setiap hari ada 12 board. Nah, setiap hari ada 12 board dan sifatnya turnamen. Nanti akan dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Jadi kayak robotnya BBO, ada daylong turnamen. Nah, di Shinrei ini ada daylong turnamen. Setiap jam 1 WIB itu di restart boardnya. Jadi satu hari itu dari jam 1 sampai jam 1 dapat board baru. Nah, dalam permainan ini dia cuma menentukan termnya apa. Ya. Dia cuma menentukan termnya apa. Kartu dia yang bawah itu, oke, kartu dia yang bawah itu apa. Lalu dia termnya apa. Jadi kita mesti jelasin ke dia kan udah paham term lewat tricky bridge tadi. Untuk dijadikan term, itu yang jumlah kartunya 8 atau lebih. Sini, hard ada 8 lembar, speed ada 7 lembar. Berarti yang mau dijadikan term itu yang 8 lembar, bukan yang speed kita banyak. Gitu. Ya. Kita jelaskan. Jadi kita ada sedikit usaha di sini, jadi dia pilih hard, lalu dia oke. Kalau nggak ada yang 8 lembar, no term. Itu top instruksi. 8 lembar itu gramnya, kalau nggak ada yang 8 lembar berdua, no term. Udah selesai. Dia main. Nah, berapa targetnya? Dalam permainan ini paling kurang ya 7. Paling kurang 7. Nah, di sini dia udah di tricky brace sih dia sudah tahu dummy. Sehingga di sini dia sudah paham harus memainkan kartu dummy dan kartu yang ada di tangan dia. Saya klaim aja 3 track lagi. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa dapat peringkat kita. Di sini saya peringkat 131 dari 137 orang yang sudah main. Saya bisa lihat rankingnya. Kalau kita murid kita lebih dari 1, nah mereka bisa berkompetisi sendiri melihat siapa peringkatnya yang lebih besar. Ya. Jadi dalam mengajar ada competitive edge. Ada competitive edge yang harus kita kembangkan. Karena
Kalau main nggak ada kompetitifnya, semangat itu gampang meredup. Ya. Jadi kalau ada pesaing, orang akan berusaha untuk berbuat lebih baik. Okay. Nah, kita harus main 12 kali, tapi meskipun kita baru main 1 kali, kita udah dapat peringkat. Board yang tidak kita mainkan, itu diberi nilai 40%. Jadi kalau kita mau peringkatnya bagus, ya main semua, dan harus lebih besar dari 40%. Ya. Tahapan mengajar berikutnya adalah mini bridge. Mini bridge, saya kira sebagian dari kita sudah tahu, karena metode ini sudah lama diperkenalkan. Saya tunjukkan. Jadi di mini bridge kita tahu poin partner berapa. Poin partner 10. Poin kita 11. Kita bisa hitung sendiri. Tapi di situ udah ada alat bantunya, udah diketahui 11 poin. Ya kan? Nah, trumnya apa? Diamond. Lalu berapa diamond? Mini bridge yang kita kenal kan cuma 1 diamond atau 5 diamond kan? 1 no tram atau 3 no tram. Di sini enggak, kita boleh bid berapa aja. Berapa aja, tapi pointernya adalah sebenarnya kan bid game atau enggak. Kalau enggak game ya bid 1 aja, supaya bid 2. Lalu dia main 1 diamond. Nah, di sini sudah ada bidding, meskipun dalam konsep mini bridge. Nah, ada hal lain yang bisa kita temukan di Sindre adalah assignment. Nah, assignment ini kalau si murid join ke kelas kita, dan kita bisa create kelas. Caranya meng-create kelas adalah kita berkirim email ke support@sindre.com. Kita bilang ke dia, saya guru Blades, saya mau punya akses untuk jadi guru di Sindre. Nah, setelah kita jadi guru di Sindre, nanti kita bisa bikin assignment. Nah, nanti murid-murid kita bergabung di sana. Ya. Okay. Kalau tadi sudah install Sindre, saya tunjukkan cara join ke kelasnya saya, karena nanti ada 4 board yang mesti dimainkan ya, untuk quiz kita. Ya. Tapi jangan main dulu, join kelas aja dulu ya, join kelas. Diklik kelas, muncul seperti itu. Sudah buka HP masing-masing? Oke, sudah semua ready, siap? Nah, klik kelas, lalu klik join kelas. PKP Improvers, lalu search. Lalu ketik 170 620. Lalu klik save. Kalau kita sudah join, maka di menu kita ada assignment. 6 digitnya apa dia, Mas? Kenapa? Yang 6 digit ini apa ya? Angka 170 620. Oke, sudah ada 8. Berarti nggak ada persoalan untuk join. Oke, saya balik lagi ke Sindre. Nah, nanti kalau kita sudah bisa bikin kelas, ya, dan kita udah bikin hands misalnya, kita udah ngajarin tentang tarik teram. Kapan tarik teram, kapan enggak. So, kita udah ajarin. Ya, lalu kita suruh dia main. Ada assignment di Sindre, kamu mainkan. Saya ada kelas lain. Nah, itu setelah saya jelaskan sesuatu, saya suruh mereka main. Contoh tentang finish. Ya. Lalu saya lihat rankingnya dia. Jadi kelas itu ya ada peringkatnya, bahwa si Atta ini peringkatnya paling bagus dalam seleksi apa. Ya. Nah, saya bisa lihat permainan dia. Ya. Oh, 3 neutramnya mati 1. Saya bisa lihat. 3 neutramnya mati 1. Kok bisa mati 1 dia? Kita cek dulu biddingnya. Oh, bidding dia udah benar. 1 diamond, 3 neutram, oke. Okay. Speed 3, ya kan, balance. Sudah benar. Mid speed dia menang king. Nah, di sini kesalahan dia. Karena kalau dia speed dia langsung menang, lalu dia finish diamond, kena serang speed, kegorok itu jacknya dia.
Jadi kita bisa jelaskan ke dia, kamu board satunya keliru. Harusnya waktu speed delete jangan di king, kecil dulu. Supaya dia serang speed lagi, speednya si Timur habis. Nanti waktu Timur menang pakai king nggak bisa main speed. Gitu. Artinya ada teori dan ada praktek yang bisa dilakukan. Tetapi ini tentu saja untuk yang kelas sudah tinggi. Ya. Di Sindre ini kita bisa juga bikin assignment yang khusus mini bridge bisa. Kita bikin board tentang tarik drum ya, judulnya mini bridge. Nanti waktu dia main, polanya adalah mini bridge. Ini polanya sudah bridge ya. Oke. Nah, berapa lama mereka harus tetap di mini bridge? Kalau saya bilang 1 semester main di mini bridge. Pak, dia nggak bisa ikut tanding. Nah, di sini persoalan kita. Ketika kita mengajar, kita selalu terburu-buru membawa murid-murid kita ke bridge. Kalau kita terburu-buru membawa mereka ke bridge, nanti konsentrasi kita ke bidding. Bidding itu complicated lah buat mereka. Kartunya nggak kelihatan, dia harus bid. Gitu. Harus menentukan game atau enggak. Jadi, konsepnya ke mini bridge saja. Nah, setelah 6 bulan, masih main, barulah kita ajarin bidding. Nanti ada aplikasi juga untuk belajar bidding. Saya akan tunjukkan tentang bagaimana kalau kita jadi guru punya kelas di Sindre. Kalau kita sudah email ke support, ya, kita email ke support, lalu kita dapat akses sebagai guru bridge, maka kita bisa akses Sindre lewat website. Ya, lewat website, halamannya nggak banyak, cuma ini doang. Lalu ada save deal. Nah ini baru ada 2. Deal ini kita bisa import. Kita import. Nah, filenya kita itu mesti dalam bentuk PBN. Kita beri judul, lalu kita pilih filenya. Kita pilih filenya, lalu kita klik OK, nanti dia terupload. Nah, file yang ada di kebanyakan internet, dia itu formatnya lin. Sehingga kita harus convert menjadi PBN. Untuk convert nanti saya kasih link. Jadi ada menu untuk mengconvert dari lin ke PBN. Oke. Nah, setelah kita upload, kita dapat hand seperti ini. Ini file yang sudah saya upload. Yang nanti akan mereka mainkan. Saya bisa edit, saya bisa ketik. Lalu saya bisa setting dia ini kan sebagai bridge settingannya. Nah, kalau murid kita masih dalam tahap awal, kita rubah jadi trick taking. Lalu kita lihat, kita kasih, nah setelah kita tambahkan ke kelas kita. Ini kita tambahkan ke kelas ini oke. Jadi waktu dia menggarap assignment itu, sudah dalam bentuk trick taking. Kita bisa juga rubah jadi mini bridge. Nanti kita bisa lihat monitor cara dia main. Ya. Dan kita juga bisa kasih saran dia. Ya. Tapi seandainya kita mau yang gampang aja, ya tricky bridge, lalu dia main sendiri di Sindre yang daily pairs, yang mini bridge sama trick taking. Nah, di situ sudah ada otomatis tiap hari 12 board. Nah, seandainya kita punya murid ada 20 orang, lalu kita mau kompetisi khusus kita doang, terus murid-murid kita aja. Karena kalau yang trick taking dan mini bridge yang bawaannya Sindre itu kan seluruh dunia. Kita mau 20 orang aja, ya. Kita bikin assignment, lalu mereka ngerjakan. Jadi peringkatnya ya 20 anak itu aja. Sebagai contoh, tadi saya cuma 5 anak aja peringkatnya. Nah, kalau saya ingat-ingat dulu, saya ngajar tanpa aplikasi, saya datang ke kelas, lalu mereka datang, saya kasih teori 15 menit, lalu mereka main, kartunya itu saya susun.
Dalam waktu 1 jam atau katakan 2 jam lah, dalam waktu 2 jam, itu satu anak jadi declare paling 1 board atau 2 board. Jadi dalam 2 jam bermain, dia cuma 2 kali main. Iya dia jadi dummy, iya dia jadi defense. Defense pada pemula nggak ngaruh. Defense pada pemula nggak mikir, dia cuma follow suit. Kalau bisa menang, dia menangin. Nggak mikir. Jadi dia berpikir hanya sebagai declare. Jadi 2 jam hanya dapat 2 board dia main. Nah, dengan adanya Sindre ini saya kombinasi. Saya masuk kelas, ya. Boardnya udah saya siapin. Separuh anak memainkan kartu yang udah saya siapkan. Separuh anak bermain Sindre 8 board. 8 board. Nah, di Sindre kita bisa atur dia jadi declare terus 8 board. Setelah selesai dia main 8 board, lalu mereka main kartu sebenarnya, ya. Kita main base ada meja gitu. Nah, dia main setengah jam, dia dapat 1 kali main kan, sebagai declare. Jadi dengan ada mengkombinasikan Sindre dengan bermain sebenarnya, experience dia, pengalaman dia bermain lebih banyak. Itu satu. Kedua, seandainya kita punya kelas itu, setelah selesai dia pulang, kita ada kasih assignment. Ini ada PR, ada 8 board, kamu harus mainkan. Kalau saya tunjukkan di sini, saya punya 20 board ya, tapi ini nggak praktis. Memberi tugas dalam seminggu 20 board nggak praktis. Karena ketika dia main 3 board keliru, dia berhenti main. Praktik yang benar adalah 6 board. 6 board, kalau mau bikin, dia mau mainnya banyak, bikin 3 assignment, 3 judul, 6 board, 6 board, 6 board. Jadi paling tidak ada 1 assignment yang selesai. Ketika selesai main 6, merasa kalah terus, masih ada assignment baru yang mulai dari 0 lagi. Jadi semangat dia kembali ke 0 lagi. Maksudnya kembali bersemangat lagi. Keliru, merasa nggak nyaman, selesai, masih ada assignment baru. Jadi kalau kita bikin langsung 20, nggak bagus. Ini bikin beberapa, jumlahnya kecil-kecil. Pengalaman saya 6 lah. Karena kalau saya bikin 12, nggak dikerjakan anak-anak sampai habis. Saya bikin 10, enggak. 8, enggak. Nah, saya sudah atur 6, baru mereka habiskan. Karena kan bosen juga mainin buat dia. Ya. Karena belum, beda dengan kita. Kita enggak megang kartu, rasanya susah juga. Mereka kan baru mulai. Dan ada banyak pesaing lain. Ada Mobile Legends, ada Valorant, ada macam-macam lah. Sehingga kalau memberi banyak assignment di Sindre, itu nggak digarap. Kalau ada 6, artinya langkah awal tuh harus pendek. Langkah awal harus pendek. Kalau langkah awal udah 20 board, rasanya berat. Penekanan dari mini bridge adalah di biddingnya. Ya. Biddingnya, ketika kita mengajar mini bridge, maka penekanannya di bidding. Jadi, untuk tahu bidding, dia harus tahu skor. Dia harus tahu skor. Ya. Minor itu 20, major itu 30, notram 30 plus 10, kalau bid game dapat 500, kalau nggak bid game dapat 50, kalau mati 100. Ya. Ada orang yang cerita kalau game dapat 300, ya kalau nggak bahaya. Kalau bahaya kan 500. Ya. Nah, di sini saya bikin 500-nya, nggak cerita bahaya, nggak bahaya, saya nggak ceritain. Karena tujuannya memotivasi dia untuk bid game lebih sering. Ya. Lalu kita harus tampilkan perbedaan kalau dia bid game. Bid 4 hard dapat 10 trik, skornya 620. Bid 1 hard dapat 10 trik, skornya 170. Bid 4 hard cuma dapat 8 trik, skornya minus 200. Jadi kita tampilkan ini untuk memberi pemahaman bahwa kalau bisa cari 10 trik, bidlah game supaya dapat skor besar.
Tapi kalau nggak mampu, jangan maksa, malah minus. Sehingga muncul pertanyaan kedua, kapan kita beat game? Ya. Kapan kita beat game? Jadi, kita beri penekanan kenapa kita beat game, supaya dapat skor 500. Ya. Kapan kita beat game? Ketika poinnya lebih dari 25. Sini ketika dia bidding mini bridge, ini penekanan. Oke. Lalu jika sudah 6 bulan kita mau ajarin bidding, kita bisa gunakan sesi dengan aplikasi LearnBridge. Oke, saya sudah menjelaskan semuanya dari Tricky Bridge, LearnBridge, Bridge Master, Kida, dan Sindre. Ada dua yang tidak saya jelaskan, yaitu Duo Bid Online dan LearnBridge, Learn to Play Bridge-nya CBL. Waktunya nggak mencukupi. Saya cukupkan sampai 3 materi itu aja. Ya. Oke. No question? Oke, saya tunjukkan tentang quiz kita. Ya, kalau sudah join di sini di assignment. Oke. Bentar ya. Yang dimainkan hanya entry itu aja, entry itu. Yang bawah enggak. Yang bawah kalau mau dimainkan ya enggak apa-apa, tapi tidak bagian dari perhitungan kita, ya. Mainkan yang entry. Nah, cuma ada 4 board. Cuma ada 4 board. Saya tunggu sampai jam berapa? Jam 10 ya. Oke. Jam 10. Nanti peringkat 1 akan memenangkan kaos bridge. Warnanya hitam. Oke. Dan perhatikan, meskipun dia ada menu retry, ya, kita bisa retry, tapi yang dicatat adalah permainan pertama, skor pertama yang kita hasilkan. Jadi hati-hati, salah klik nggak bisa diundo. Salah klik nggak bisa diundo, mainkan dengan hati-hati, dan dipikir. Problemnya adalah problem entry. Biddingnya standar 2/1, tapi nggak terlalu susah, gampang-gampang. Biddingnya cuma bid, open, tembak. Ya. Oke, mohon berkenan untuk menyalakan videonya sebentar, saya foto. Oke, boleh saya tunggu? Siap. Nah, ini kan kelihatan ganteng, Pak Roni Pasla. Gimana Pak Sibuya, kabarnya gimana? Sehat, Pak. Sehat. Lagi main, salam Pak. sama Pak Sibuya. Yang lain? Wawan Wiono buat dokumentasi saya. Jenggotmu panjang betul, Denny. Di kafe itu. Ya, Denny. Iya. Oke, saya foto. 1, 2, 3, smile. Oke, mantap. Itu tidak ada pertanyaan? Jika nanti mau bertanya bisa lewat WA. WA itu masih menyala untuk waktu 1 minggu, ya. Nanti setelah 1 minggu saya close. Jadi kalau mau bertanya bisa di WA ya. Ya Pak. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak.